Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Susunannya, pertama kali saya mengucapkan syukur dan rasa gembira bahwa setiap periode angkatan demi angkatan telah dapat diselesaikan susunan pengurus Majelis Santri Asrah, bagaimana dalam periode sekarang. Telah pula berhasil susunan yang diperoleh dari pemilihan secara bebas di kalangan santri-santri, yaitu susunan yang diketuai oleh Haji Imam Syafi'i, Wakil Ketua Zainul Khofi, Sekretaris Nizamuddin, Wakil Sekretaris Asnawi, Kadar Bendahara Haji Sutikno, M. Sutikno, ya maaf, Wakil Bendahara M. Solihin. Sehingga didampingi pembantu-pembantu seperti yang tadi sudah dibacakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kata yang saya titipkan kepada pengurus baru, yaitu sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 13. Dan ayat 14 yang berbunyi, innahum fityatun, mereka itu adalah pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka itu petunjuk, wa rabatna ala qulubihim, dan aku bulat pada hatinya,
aku ikatkan, aku teguhkan dalam hatinya. Izqawmi tatkala mereka berdiri berhadapan dengan raja yang berkuasa, yang zalim pada waktu itu, dan seterusnya. Dalam ayat ini saya itu tertarik bagaimana peranan pemuda menurut Al-Quran, yaitu kalau saya boleh memberi arti, pemuda yang mendapat amanat perjuangan untuk membela kebenaran dan keadilan. Ini kriterianya: pertama, amanu bi rabbihim, mempunyai keyakinan, mempunyai iman yang teguh terhadap Tuhan. Iman atau juga tahdi salim dalam bahasa yang lebih luas, mempunyai idealisme, mempunyai ideologi, mempunyai keyakinan, pandangan dan sikap. Ini pertama. Yang kedua, wazidnahum huda, yang senantiasa aku tambahi petunjuk. Artinya kreatif, dinamis, penuh inisiatif. Warabbana ala wazidnahum huda, penuh inisiatif, penuh dinamika, senantiasa bergerak. Yang ketiga, warabbana ala qulubihim, aku bulatkan hatinya, kemauannya, keberaniannya, dan militansinya. Ini menurut pandangan atau pendapat saya, pemuda yang diberi kriteria tiga inilah yang di zaman Raja Decius Sukianus, yaitu yang mereka ini diberi gelar sebagai Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang menghuni gua. Kahfi itu gua, Ashabul Kahfi. Mereka yang kurang lebih 300-an tahun berada di gua, dan akhirnya mereka itu keluar sesudah digembleng oleh Allah. Pemuda-pemuda itu telah berhasil merombak sejarah. Peranan pemuda ini selalu setiap nabi, setiap rasul, setiap periode selalu memainkan peranannya yang menonjol. Bagaimana kita ketahui, hampir semua nabi dan rasul itu menerima tugas setelah mereka itu mencapai usia rata-rata 40 tahun. Jadi masih tergolong pemuda, masih tergolong fitya. Malahan saya itu
pernah membaca perincian dari yang disebut Ashabul Arqam, pemuda-pemuda Syababu Gadil Arqam. Jadi pada saat Nabi masih di Mekah, masih di bawah tindakan pemerintah atau penguasa kafir, menghimpun, memanggil, membina, menggembleng pemuda-pemuda di rumah salah seorang sahabat yang namanya Arqam ibnu Abil Arqam. Menurut catatan yang saya peroleh dari salah satu buku sejarah, secara terperinci diterangkan bahwa pada saat itu, pada saat Nabi mulai diangkat sebagai Rasul, beliau sendiri umurnya waktu itu, kalau menurut tahun Qamariyah, tahun rembulan, itu beliau berumur 40 tahun 6 bulan 8 hari. Ini persisnya umur beliau pada waktu diangkat menjadi Rasul. 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tetapi kalau menurut tahun Syamsiyah, tahun matahari, umur beliau pada waktu itu 39 tahun 3 bulan 8 hari. 39 tahun 3 bulan 8 hari. Jadi belum sampai 40. Ini umur ini merupakan umur yang menunjukkan kedewasaan dan keadaan yang masih prima, yang masih kuat. Sedang sahabat-sahabat, menurut catatan itu, memang rata-rata mereka adalah pemuda-pemuda yang menurut catatan yang saya kutip, pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Zubair ibnul Awam waktu itu berumur 8 tahun. 8 tahun. Sahabat Talha bin Ubaidillah berumur 11 tahun. Sahabat Arqam yang punya rumah, dan sahabat Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, umurnya waktu itu 12 tahun. Terus kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, umurnya 14 tahun. Sahabat Suhaib Ar-Rum, waktu itu sebagai budak orang kafir yang mula-mula berasal dari Romawi, Suhaib Ar-Rum dan Zaid bin Harithah
Zaid bin Harithah ini yang akan pernah menjadi anak angkatnya Nabi itu berumur 20 tahun. Juga sahabat Utsman bin Affan waktu pertama kali menjadi sahabat yang mendukung perjuangan Nabi itu berumur 30 tahun. Suhaib Ar-Rumi 20 tahun. Salah. Zaid bin Harithah 20 tahun. Sahabat Utsman bin Affan 20 tahun. Jadi masih remaja. Terus sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas umur 17 tahun. Sahabat Mus'ab ibnu Umairah yang pernah dikirim ke Madinah oleh Nabi mendahului hijrah, Mus'ab bin Umair dan Miqdad ibnu Aswad. Ini sahabat-sahabat yang usianya waktu itu 24 tahun. 24 tahun. Sedang sahabat Umar ibnu Khattab yang gagah perkasa itu pada waktu itu baru berumur 26 tahun. 26 tahun. Sahabat Abdullah ibnu Jahash berumur 25 tahun. Sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah, seorang panglima di samping Khalid bin Walid, beliau sebagai panglima perang pada waktu itu baru berumur 27 tahun. Bilal bin Rabah, guru azan, dan Abdurrahman ibn Auf, seorang pedagang yang kaya raya, pada waktu itu berumur 30 tahun. Ammar bin Yasir, ini yang terkenal sampai ditiru namanya oleh ini dan Yasir Arafat. Ammar bin Yasir itu antara 30 dan 40 tahun umur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman yang paling intim sejak sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, beliau waktu itu berumur 37 tahun. Jadi jaraknya dengan Nabi itu 40, beliau 37 lebih sedikit. Sedangkan yang tertua menurut catatan ini yaitu paman kanjeng Nabi, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah umurnya 42 tahun. Di dalam sejarah Nabi mempunyai sistem. Pertama, pada waktu terdesak masih belum kuat, itu mereka dikumpulkan di rumah Arqam ibnu Abil Arqam. Lalu yang kedua, setelah pindah ke Madinah,
itu mereka dikumpulkan di serambi masjid. Mereka ini disebut Ashabus Suffah, penghuni serambi masjid. Ashabus Suffah, mereka terdiri dari pemuda-pemuda yang tangguh. Mereka dididik bukan hanya teori, tapi juga praktek. Untuk itu, maka Nabi di dalam riwayat itu melakukan yang namanya bai'at. Bai'at itu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ucapan atau kesanggupan dari satu pihak disaksikan oleh pihak yang lain. Dalam hal ini itu Kanjeng Nabi memberikan bai'at, janji kesanggupan. Jadi bai'at itu sebenarnya ikrar atau kebulatan tekad yang ditetapkan, diharuskan kepada diri sendiri untuk berkorban, untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada pemimpin, untuk memenuhi janji yang sudah diikrari. Di dalam sejarah, bai'at itu telah dilakukan atas tujuh hal. Pertama, bai'at alal Islam. Jadi Nabi pada waktu menduduki kota Mekah itu beliau sambil duduk di atas gunung melakukan bai'at pada manusia yang berlimpah yang masuk Islam. Mereka dibai'at untuk setia memegang Islam, setia kepada syahadat. Ini bai'at yang pertama, bai'at untuk setia kepada Islam. Yang kedua, bai'at ala a'malil Islam, tingkah laku atau amal-amal Islam. Yaitu mereka bai'at ikrar untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak menyalahi perintah Nabi. Dalam hadis lain ada juga keterangan bai'at untuk tetap setia melakukan sembahyang
memenuhi zakat, dan memberikan nasihat kepada sesama teman muslim. Nah, ini baiat yang kedua. Baiat terhadap atau atas amal-amal atau perbuatan-perbuatan Islam. Lalu yang ketiga, baiat alal hijrah, untuk melakukan hijrah. Ini dilakukan dengan baiat, yaitu hijrah ke Madinah. Itu melalui satu baiat, satu ikrar yang diikuti oleh semua sahabat. Terus yang keempat, baiat ala nusrah, baiat untuk membela Nabi. Yaitu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Mereka berjanji, mereka bertekad untuk membela perjuangan Nabi. Di dalam sebuah hadis dijelaskan baiat itu secara terperinci. Pertama, ala sam'i wa ta'ah, untuk taat dan patuh. Wan nafaqah bil usri wal yusr, mengumpulkan dana dalam keadaan longgar ataupun sukar. Baiat alal amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan untuk membela agama Allah tanpa gentar menghadapi celaan dan cercaan orang lain, lawan-lawan. Dan yang terutama, mereka mengadakan ikrar baiat untuk membela Nabi. Selama Nabi ada di Madinah hijrah, maka Nabi akan dibela, dilindungi dengan segenap jiwa raganya. Ini yang kelima. Yang keempat. Terus ada lagi baiat alal jihad, untuk setia melakukan peperangan. Ini jadi mereka sebelum melakukan peperangan itu dibaiat dulu oleh Nabi. Baiat untuk setia ikut jihad untuk berperang. Dan yang keenam, baiat alal maut, baiat untuk mati dalam membela perjuangan. Dan yang ketujuh, baiat ala sam'i wa ta'ah, untuk setia, untuk taat kepada pimpinan. Nah, inilah cara sistem Nabi untuk memperkuat perjuangannya, itu antara lain melalui baiat. Sekarang baiat itu yang berlaku itu ada dua. Pertama, baiat di kalangan ahli tarekat, ahli wirid. Jadi orang yang akan mengikuti wirid seorang syekh itu dibaiat. Kamu, saya baiat untuk taat kepadaku, untuk setia melaksanakan ajaran-ajaranku. Itu hampir semua tarekat ahli wirid itu pakai ini.
beat. Itu mengikat. Ikatan beat itu lebih kuat daripada sekedar janji. Yang kedua, beat itu yang berlaku sekarang, yaitu beat pimpinan kepala negara. Jadi kepala negara itu di beat. Nah, sekarang ada yang dalam bentuk sumpah presiden, sumpah wakil presiden, itu termasuk beat. Nah, ini pengurus ini yang sudah saya beat, artinya saya mengadakan perjanjian. Bukan saja saya, tapi pihak pengurus sendiri mengadakan perjanjian, menyanggupi untuk mengikat diri di dalam beat itu. Jadi saling mengikat, itu beat. Yang saya mengikat, kamu sendiri merasa mengikat diri. Nah, itu beat. Bentuk beat dari saya. Ini setiap kali mengangkat atau melantik pengurus itu sederhana, yaitu pertama membeat al-sam'i wa ta'ah. As-sam'i mendengarkan ajaran, mendengarkan perintah, wa ta'ah dan taat, setia, loyal. Ini merupakan disiplin, berjanji akan taat kepada perintah. Wal jihadi fi sabilillah, dan beat untuk berjuang di jalan Allah. Li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah. Jadi pengurus di dalam melaksanakan kewajibannya ini tidak karena ada pamrih apa-apa, tidak ada pamer apa-apa, tapi melatih diri untuk berjuang demi jalan Allah. Ini jihad li'a'la'i kalimatillah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah, menurut jalan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ini nanti saya ingin melakukan beat pada pengurus. Dalam hal ini khususnya diwakili harian. Iya, harian ini sudah siap. Siapa? Yang ada ini siapa? Imam Syafi'i, terus Zainul Khafi ada, terus Nizamuddin, Asnawi Kadzab, M. Sutikno, M. Solikin. Ya, ini ya. Ini yang saya beat dan saya lantik. Yang lain ini apa tadi sudah dibacakan? Seksi-seksi sudah. Ini apa termasuk harus dilantik? Hah? Apa cukup harian ini saja? Apa juga seksi-seksi ini? Hah? Apa? Yang dilantik itu? Hah? Diwakili pengurus harian. Ya baiklah, jadi saya akan melakukan
upacara pelantikan yang khusus untuk 6 orang yang mewakili seksi-seksi yang ada. Jadi pertama Ketua Haji Imam Syafi'i, Wakil Ketua Zainul Khofi, ketiga Nizamuddin, keempat Asnawi Kadzak, kelima M. Sutikno, dan keenam Wakil Bendahara M. Solihin. Ini saya lantik dengan saya dahului beat. Baiklah, kita mulai. Pertama, nanti kalau saya sudah mengucapkan kata-kata beat, kamu berenam cukup membaca sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu ala man as-salatu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada pengurus majelis santri yang baru yang terdiri dari Haji Imam Syafi'i, Zainul Khofi, Nizamuddin, Asnawi Kadzak, M. Sutikno, M. Solihin. Saya akan melakukan beat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun, bay'atukum ala as-sam'i wa at-ta'ah wal jihadi fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Kamu menjawab sami'na wa ata'na. Jawab. Bayatukum ala sam'i wa ta'ah. Kamu menjawab berenam, sami'na wa ta'na. Ya, baiklah, saya dengan ini saya melantik dan meresmikan susunan pengurus baru yang terdiri dari 6 harian dan seksi-seksi yang tercantum dalam daftar ini, dengan harapan mudah-mudahan di dalam usaha dan melaksanakan kepemimpinan selalu mengingat pedoman dan petunjuk Al-Quran, yaitu mempunyai keyakinan iman yang teguh, selalu mempunyai inisiatif, punya dinamika, jangan hanya terhenti kepada tata tertib saja, tapi usahakanlah inisiatif, ide-ide untuk lebih memantapkan berhasilnya pendidikan di pondok ini, dan mempunyai militansi, keberanian, keteguhan, kemauan. Ini yang tadi saya bacakan. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Maka dengan ini saya mengucapkan keputusan untuk melantik dan mengesahkan
susunan yang tercantum dalam daftar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian dari saya, dan saya harap untuk meneguhkan beat itu, ini pengurus yang 6 ini saya minta berjabat tangan dengan saya. Begini, tidak usah dicium. Mari, Imam Syafi'i. Nah, ya, terus. Ini sudah menerima beat. Ya, terus. Ya. Ya. Dan selanjutnya saya minta supaya 6 pengurus ini berdiri di sini untuk menerima ucapan selamat dari santri-santri. Apa ini terus ditutup? Iya. Apa masih ada acara? Hah? Apa? Oh, ini terus langsung ya. Rabbana dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana aghfir lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in. Rabbana aslih lana sha'nana kullahu wa la tukilna ila anfusina bi rahmatika nastaghfiruka. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kamu saya minta berdiri di sini, ya, di 6 orang. Terus kamu berjabatan tangan sambil keluar meninggalkan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi. Amma ba'du. Syukur